Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mega Puspitasari, salah satu dosen tetap Universitas Medan Area, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil dengan NIDN 0112059101 dan jabatan fungsional saya adalah lektor. Sebagai seorang dosen, menjalankan Tridharma merupakan sebuah kewajiban, salah satunya pengajaran. Izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada komponen D, Delivery, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, CPL, CPMK, dan sub-CPMK, dan materi pembelajaran. Untuk komponen I atau interaction, saya menggunakan strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa di kelas. Sedangkan komponen assessment, saya menerapkan sistem penilaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan standar pembelajaran di Universitas Medan Area. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Fisika Dasar dengan kode mata kuliah TSI 11002 memiliki bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah adalah deskripsi mata kuliah Fisika Dasar membahas konsep-konsep dasar dalam mekanika yang meliputi vektor, kinematika gerak lurus dan dua dimensi, hukum-hukum Newton, momentum energi, serta gerak rotasi. Materi ini memberikan pemahaman fisika yang dibutuhkan untuk menganalisis fenomena-fenomena teknik seperti gaya pada struktur bangunan, stabilitas sistem, serta pergerakan dan rotasi komponen dalam rekayasa teknik sipil. Mata kuliah ini juga mendasari pemahaman untuk mata kuliah lanjutan seperti mekanika teknik, struktur, dan hidrolika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah adalah CPL 1, menguasai konsep teoritis kelompok ilmu dasar, meliputi ilmu alam dan ilmu material. CPL 2, mampu memahami persamaan matematis atau model keteknik sipilan. CPL 3, mampu menggunakan teori atau rumus matematis atau model untuk menyelesaikan masalah keteknik sipilan. CPL 4, mampu menerapkan konsep kerja, energi, dan momentum untuk menganalisis sistem teknik sipil. CPL 5, mampu menganalisis sistem mekanika rotasi dalam konteks rekayasa teknik sipil. CPL 6, mampu menyampaikan hasil kajian fisika secara ilmiah, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar kinematika dan dinamika partikel untuk menganalisis gerak benda dalam bidang teknik sipil. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gaya, hukum Newton, dan hukum kekekalan energi. CPMK 3, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data fisika secara logis dan sistematis sesuai kaidah ilmiah. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kerja, energi, dan momentum serta menerapkannya dalam konteks rekayasa teknik sipil. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami konsep gerak rotasi, dinamika rotasi, dan menganalisis aplikasinya dalam perencanaan teknik, misalnya sistem roda, jalan tikungan, atau turbin. CPMK 6, mahasiswa mampu menyusun,
laporan hasil pembelajaran atau pengamatan fisika secara ilmiah dan berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Adapun sub CPMK sebagai berikut. Sub CPMK 1 mampu menggunakan konsep mekanika yang dimiliki untuk memahami, merumuskan, dan memecahkan masalah. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan vektor, menganalisis penjumlahan vektor berdasarkan metode geometri dan metode analitis. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan pengertian perpindahan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan gerak lurus berubah beraturan berupa gerak horizontal dan gerak vertikal, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah tidak beraturan. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan dan menganalisa gerak dalam 2 dimensi. Sub CPMK 6 mampu menjelaskan konsep dinamika, hukum Newton 1, momentum dan hukum kekekalan momentum. Sub CPMK 7 mampu menjelaskan dan menganalisa konsep dan gaya hukum Newton kedua. Sub CPMK 8 mampu menjelaskan konsep aksi reaksi hukum Newton 3. Sub CPMK 9 mampu menjelaskan teorema kerja energi dan mampu menganalisa energi kinetik dan energi potensial. Sub CPMK 10 mampu menganalisa hukum kekekalan energi. Sub CPMK 11 mampu menjelaskan konsep gerak rotasi berupa kinematika rotasi. Sub CPMK 12 mampu menjelaskan konsep gerak rotasi berubah beraturan, gerak rotasi beraturan, dan gerak rotasi berubah tidak beraturan. Sub CPMK 13 mampu menjelaskan dan menganalisa konsep dinamika rotasi. Sub CPMK 14 mampu menganalisa hukum kekekalan energi pada gerak rotasi. Adapun materi pembelajaran mata kuliah adalah 1. Ruang lingkup fisika, pengertian dan peran fisika. 2. Vektor dan skalar. 3. Mekanika. 4. GLB dan GLB. B. Gerak horizontal dan vertikal. 5. Gerak dalam 2 dimensi gerak peluru. 6. Dinamika. 7. Gaya dan hukum Newton kedua. 8. Hukum Newton ketiga, aksi reaksi. 9. Kerja dan energi. 10. Hukum kekekalan energi. 11. Kinematika rotasi. 12. Gerak rotasi beraturan dan berubah beraturan. 13. Dinamika rotasi. 14. Hukum kekekalan energi pada gerak rotasi. Adapun metode pembelajaran seperti ceramah, dosen memaparkan materi menggunakan media proyektor atau peraga sederhana. Yang kedua, discovery learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada mahasiswa dengan tujuan supaya mahasiswa dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan dosen. Yang ketiga, small group discussion. Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa atau kelompok mahasiswa dan dosen untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Yang selanjutnya adalah problem based learning, yaitu model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual mahasiswa untuk merangsang kemampuan tingkat tinggi. Sistem penilaian. Sistem penilaian di sini, bobot penilaian dilakukan dengan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan ketentuan rumus sebagai berikut. Penilaian dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Universitas Medan Area dengan format sebagai berikut. Partisipasi sebesar 10%.
PR atau tugas sebesar 50%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 25%. Total keseluruhan adalah 100%. Komponen penilaian, kelengkapan dan ketepatan jawaban yang diberikan mengenai materi pembelajaran spesifik dan penguasaan materi, keaktifan mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya adalah beri skor mahasiswa. Untuk nilai A itu lebih dari 85, nilai B plus 77,5 sampai 84,9, B 70 sampai 77,9, C plus 62,5 sampai 69,9, C 55 sampai 62,9, dan D 45 sampai 54,9, E kurang dari 44,9. Catatan, nilai TL maksudnya adalah dalam arti tidak lulus, yang dahulunya yaitu adalah K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadiran lebih kecil dari 75% atau tidak mengikuti ujian akhir. Bobot nilai TL yang tadinya itu adalah tidak lulus itu sama dengan 0, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan semester pendek untuk mata kuliah tersebut. Demikianlah pemaparan saya tentang mata kuliah fisika dasar. Selanjutnya saya akan memaparkan proses belajar mengajar saya di kelas secara tatap muka. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, hari ini kita masuk pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah fisika dasar, yaitu adalah kinematika. Coba kalian lihat semuanya. Oke, untuk kinematika ini kita mahasiswa itu dia mampu mempelajari tentang perpindahan. Yang kedua itu kecepatan. Yang ketiga percepatan. Kecepatan itu terbagi atas kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Dan percepatan terbagi atas percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Oke, baik, ini adalah untuk sasaran pembelajarannya. Selanjutnya adalah pengertian dari kinematika dulu kita ini. Kalian perhatikan semuanya, kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak dapat terjadi tanpa memperdulikan penyebab gaya terjadinya gerak tersebut. Oke, di situ ada dua clue, ada gerak, ada gaya. Nah, siapa yang tahu apa itu gerak, apa itu gaya? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Suci, silakan Suci. Jadi untuk gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda mengalami perubahan posisi, kecepatan, dan atau bentuk. Contohnya ada gaya seperti gaya gesek, gaya otot, dan gaya gravitasi. Untuk gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari waktu ke waktu yang relatif terhadap titik acuan seperti kecepatan, percepatan, dan jarak. Contohnya gaya gerak lurus beraturan dan gerak lurus gerak melingkar. Oke, baik. Paham semuanya? Apa itu gerak dan apa itu gaya. Oke, selanjutnya kita lihat semuanya, perhatikan ada 3 besaran fisis yang digunakan untuk mengetahui gerak sebuah partikel. Pertama, posisi. Nah, siapa yang tahu apa itu posisi? Posisi itu apa? Misalkan dari posisi A, posisi ke B, itu apa yang namanya? Oke? Tempat kita berdiri pada satu titik. Tempat kita berdiri pada satu Titik. titik. Yang lain? Ya, yuk. Jarak antara titik A sama titik B. Ya, ya. Oke, posisi itu adalah kalian perhatikan lokasi. Maksudnya itu kita dalam suatu titik, dalam waktu tertentu terhadap suatu titik acuannya. Itu saya bilang tadi, misalnya dari posisi A ke posisi B gitu. Atau bisa lagi berbalik dari B ke A lagi gitu. Oke. Untuk yang nomor 2, kecepatan. Kecepatan itu adalah perubahan posisi partikel terhadap waktu. Oke.
Lihat semuanya itu yang nomor 3 adalah percepatan. Percepatan itu adalah simbolnya A. Nah, itu adalah perubahan kecepatan partikel terhadap waktu. Sama, di sini kita semua terhadap waktu. Udah ya, paham ya? Oke, untuk selanjutnya kalian lihat, nah sesuai judul kita tadi kinematika, mahasiswa itu mampu mempelajari tentang perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, kita lihat satu-satu perpindahan. Kita lihat semuanya, nampak ya? Definisi perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Nah, posisi itu tadi yang kita bahas tadi ya, oke? Perubahan posisi atau jarak suatu benda dari titik awal ke titik akhirnya. Berarti A ke B. Ulang-ulang dari A, lanjut yang akhirnya di B. Paham ya? Oke. Nah, perpindahan itu dihitung dari jarak lurus antara dua titik. Oke, misalkan kamu ini, terus kamu ini, terus kamu gerak lurus, ya kan? Awal kamu, akhir kamu. Oke? Nah, langkah selanjutnya adalah rumus perpindahan. Untuk perpindahan itu kita simbol dengan delta X. Delta itu maksudnya perubahan X-nya apa? Oke. Berarti kalau dia perubahan berarti akhir ke awal. Akhir berarti kita simbolkan X2, awal X1. Oke. Nah, perpindahan itu satuannya adalah meter. Udah paham sampai sini? Oke. Contohnya kalian lihat, perhatikan semua di sini. Nah, kalau udah paham kalian lihat ya. Seorang anak berjalan dari titik A ke titik B sejauh 50 meter. Nah, itu dia jaraknya 50 meter. Lalu dia berbalik arah nih ke titik C sejauh 30 meter. Berapakah perpindahan total anak tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, Rehan, silakan maju ke depan. Ini simbolnya. Kamu jelaskan dan teman kamu paham. Sebagai gambaran pertama itu posisi air. Untuk posisi airnya sendiri yaitu titik A ke titik B sejauh 50 meter. Kita tulis kembali. Sorry. Posisi. Kemudian dia bertarik arah lagi ke titik C yaitu sejauh 30 meter. Berarti sebagai gambaran kita menggambarkan itu sebagai posisi awal. Tanda dia berbalik. Kita tuliskan di sini. Ditanyakan berapa perpindahan total. Berarti yang kita cari itu adalah delta X-nya. Delta X berarti sama dengan X2 dikurang X1. Posisi akhir kita anggap sama dengan itu X2. Kemudian untuk posisi awal kita anggap itu sebagai X1. Sehingga delta X sama dengan X2 dikurang X1. Jadi sama dengan yaitu 50 meter dikurang 30 meter. Sehingga untuk jarak perpindahan totalnya adalah 20 meter. Sehingga jadi perpindahan total dari si anak adalah sejauh 20 meter. Oke, terima kasih Rehan. Gimana? Paham sampai sini? Oh. Bisa? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, tadi itu ada perpindahan. Kita udah paham tadi itu perpindahan apa ya? Nah, di perpindahan pasti ada titik awal, ada titik akhirnya. Awal misalkan dari A ke B, baru habis itu ada jarak tempuh. Maksudnya jarak tempuh apa itu? Jarak tempuh. Ada yang bisa tahu? Apa maksud jarak tempuh? Ya? Jarak yang dicapai. Jarak yang dicapai. Jarak yang dicapai. Dari misalkan dari A ke B. B, ke akhirnya ya. Ke akhir. Yang lain gimana? Benar yang dibilang Ciko? Cici gimana? Benar? Benar. Alia? Benar. Siapa? Benar. Kira? Bisa paham sampai sini ya?
Oke, baik. Tadi kita udah masuk ke perpindahan. Sekarang yang kedua adalah kecepatan. Kalian lihat, perhatikan. Berbeda ya pengertian tadi yang perpindahan itu apa. Sekarang kita yang kecepatan. Kalian lihat, kecepatan itu adalah besaran fisika yang menggambarkan seberapa cepat suatu benda itu bergerak. Udah. Kecepatan itu dapat diukur 1 meter per detik. Lihat semua di situ ada definisi, ada rumus. Kita lihat ya, untuk definisinya kecepatan itu adalah besaran fisika yang menggambarkan seberapa cepat suatu benda itu bergerak. Oke, tadi udah tahu ya gerak itu apa, gaya itu apa, udah tahu ya. Nah lanjut, kecepatan diukur dalam satuan meter per detik. Satuannya adalah meter per second dan menunjukkan perubahan posisi benda setiap satuan waktu. Kalian lihat semua di situ rumus kecepatan itu adalah apa rumusnya? P sama dengan S per T. Iya, P sama dengan S per T. P itu adalah kecepatan. Oke, P adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Udah, S itu adalah jarak atau perpindahan, sama ya. Kita lihat, perhatikan rumusnya. P sama dengan S per T. Keterangannya, kalian lihat, perhatikan semua di sini. P itu adalah kecepatan, satuannya meter per second. Oke. Lanjut, S itu apa tadi? Perpindahan atau jarak, sama ya. Perpindahan, satuannya meter. Oke, bagus. T itu adalah waktunya, satuannya sekon. Oke, baik. Lanjut. Nah, tadi udah saya bilang di kecepatan kita terbagi atas itu ada rata-rata dan ada sesaat. Kita lihat semuanya untuk di kecepatan sesaat, V sama dengan dx per dt. Oke, ada yang tahu d itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, kita lihat, perhatikan. V sama dengan dx per dt. Berarti di situ turunan x terhadap waktu. D itu turunannya. Oke, lanjut. Untuk kecepatan rata-rata, V sama dengan X2 dikurangkan X1. Berarti delta X, perubahan posisi atau perubahan perpindahan, dibagikan sama waktunya. Perubahan waktu berarti T2 dikurangkan T1. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lihat tadi udah ada itu kecepatan, kita udah tahu tuh apa pengertiannya. Selanjutnya adalah percepatan. Ini adalah yang terakhir. Kita lihat. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu dan merupakan besaran vektor. Nah, saya tanya lagi, siapa yang tahu apa itu besaran vektor? Kan ada itu besaran vektor, ada besaran skala. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Ali, ayo. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki magnitudo besar dan arah. Memiliki Magnitudo besar dan arah. Oke, kalau yang dia skala? Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki magnitudo tanpa arah. Oke, jadi paham ya? Perbedaan antara vektor sama skala. Lanjut, kita lihat, perhatikan semuanya. Percepatan rata-rata itu rumusnya A sama dengan delta P per delta T. Delta P, kita lihat, A sama dengan delta P per delta T. P ini adalah perubahan apa? Perubahan kecepatan, berarti P2 dikurangkan P1, paham ya? Akhir kurangan awal bagi waktu akhir dikurangkan waktu awal. Sampai sini jelas? Paham ya? Oke, lanjut. Untuk percepatan sesaat, nah sama. Yang kayak tadi kecepatannya itu ada turunannya itu. Nah, ini juga sama. Berarti percepatan sesaat A sama dengan dv per dt. Berarti apa? Turunan kecepatan terhadap waktu. Oke. Kita lihat semuanya untuk contoh soal. Nah, ini kita lihat. Sebuah benda bergerak lurus pada arah sumbu X. Kalau ada sumbu X berarti vertikal apa horizontal kira-kira? Yang mana? Y kan ke atas kan? Nah, oke. Dengan persamaan posisi sebagai berikut. Kita lihat X terhadap
terhadap T itu sama dengan 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 5. Kita lihat di situ pertanyaannya adalah A. Kecepatan rata-rata T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 2 detik. Yang untuk B, kecepatan sesaat antara T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 2 detik. Oke, kita lihat untuk penyelesaiannya. Posisi saat T, pertanyaannya untuk A itu adalah T sama dengan 2 detik dulu ya. Oke, tadi kan soalnya 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 5 sama dengan 5 kali 2 kuadrat tambah 20 kali 2. Oke, sampai sini jelas? Tambahkan 5. 2 kuadrat 4 kali 4 kali 5 20. Oke, 20 jelas ya? Tambah 40. Oke, tambah 5 sama dengan 65. sampai sini jelas? Oke, itu adalah untuk T terhadap 2 detik. Kalau dia T sama dengan 1 sama aja ya. 3 kamu kalikan 1 aja ya kan, betul kan? 5 kali 1 kuadrat ditambah 20 kali 1 ditambah 5. Udah, hasilnya berapa? 30. Oke, jadi jelas ya, paham ya? Lanjut. Itu adalah untuk kecepatan rata-rata. Nah, bagaimana untuk kecepatan sesaat? Kalian perhatikan, untuk dia kecepatan rata-rata tadi itu adalah rumusnya T sama dengan X2 dikurangkan X1 per T2 dikurangkan T1. Kalau dia rata-rata, ingat dia ada atasnya. Oke, paham ya? Jadi sama dengan X2-nya berapa di situ? Kalian perhatikan. Hah? X2-nya mana? 65 dikurangkan 30. Oke, bagus. Per 2 kurang 1 karena kan dia T-nya 2 sama 1. Jelas ya sampai sini ya? Bisa ya? Oke, hitung berapa? 35. 1. Pas. Pas. Oke, sampai sini jelas ya? Satuannya meter per. Oke. Nah, itu adalah untuk kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan sesaat dia umumnya kita lihat. T sama dengan D terhadap X T. T itu adalah waktunya ya, per dt. Kita lihat. Jadi bagaimana? P sama dengan D. Buka kurung. Tadi kan soalnya 5T kuadrat nih. Ditambah 20T. Ditambah 5 per dt. Nah, siapa yang bisa? Turunkan. Siapa? Siapa yang bisa? Turunkan. Biar kita lihat aja di situ poin-poinnya. Siapa bisa ini? Hilang kan? Nggak ada ininya kan? Ini ada T-nya, ini ada T-nya, ini nggak ada. Kan otomatis hilang kan? Betul kan? Nah, siapa yang bisa? Yuk. Maju. Rehan bisa, Rehan? Nggak bisa, yang lain? Suci? Aldi? Aldi mau coba? Kita lihat aja dari sini, tuh. Kita lihat tuh. Kenapa jadi bisa 10T ya? Terus kenapa jadi bisa jadi 20? Ya udah. Kalau dia T, berarti ya udah 5 kalikan 2 10T. Kan pangkat 2 dikurangkan 1. Sampai sini jelas ya? 5T kuadrat 5 kali 2 10 tambah 10T berarti berapa? 2 kurang 1. Pangkatnya dikurangkan. Paham? Oke, bisa ya? Bisa. Bisa semuanya? Oke, nanti kalian sampai rumah kalian pelajari lagi kembali, kalian ulang-ulang apa yang saya bilang. Terus habis itu kalau nggak ada yang ngerti, misalkan ada yang nggak ngerti nih, tanya sama saya, diskusi kita. Bisa ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut lagi.